Masakan Arab, Timur Tengah, dan Asia Selatan mungkin tidak asing di lidah orang Indonesia. Selain cita rasanya yang syarat rempah dan bumbu, kedekatan budaya dan agama juga turut memudahkan akulturasinya. Hari ini insya Allah saya akan masak nasi kapsah. Nasi kapsah? Ya. Ini sebetulnya salah satu hidangan favorit saya, Bu. Cuma saya pengen belajar lebih lagi tentang cara buatnya. Apa aja sih, Bu, bumbunya, Bu? Ini bawang bombay. Bawang bombay. Iris ya. Tomat. Tomat. Cabai hijau. Cabai hijau. Ini ada minyak samin. Minyak samin. Ya. Minyak samin ini boleh diganti nggak, Bu? Boleh diganti dengan mentega. Mentega ya? Ada yang tidak ada minyak samin boleh diganti dengan mentega. Mentega. Ada minyak goreng. Minyak goreng. Ini ada wortel. Wortel. Ya. Ini ada kacang almond. Kacang almond. Dan yang pasti kambing. Kambing, Ya, kesukaan ini saya. bertomat. Nah, yang mau saya tahu tuh bumbunya apa aja nih? Apa saja? Ini kayak banyak banget nih semua bumbu. bubuk. Semua bubuk ya? Ya, kayu manis bubuk. Kayu manis bubuk. Lada hitam. Lada hitam. Kapulaga bubuk. Kapulaga bubuk. Jintan bubuk. Jintan ya? Ketumbar. Ketumbar. Cengkeh. Cengkeh nggak usah bubuk ya? Enggak. Buah aja ya? Ini Sama saffron. ini nih. Ini pewarna. Warna kekuningan. Terus Tambah masuk tomat. Tomat. Tomatnya. Ibu Najah lahir dan besar di Arab Saudi karena orang tuanya bekerja sebagai petugas makhtop Jamaah Haji Indonesia. Setelah berkeluarga, ia kembali ke tanah air membawa resep-resep khas negeri di semenanjung Arab. Dia akan menambah rasa dari cabai kan warnanya orange. Ini sama. Ini Kayu manis. kayu manis bubuk. Bubuk. Semua. Di Jazirah Arab ada beberapa jenis masakan nasi yang serupa. Selain kapsa, dikenal juga nasi bukhori, salih, dan mandi. Masing-masing merupakan hasil asimilasi budaya pendatang di tanah Arab. Begitupun dengan rempah yang digunakan. Makanan Arab asli ya itu ada 3 macam ya. Pertama adalah yang sifatnya segar ya, yaitu buah-buahan segar. Yang ada adalah rutop ya. Rutop itu kurma segar, kurma yang masih basah. Ya. Kedua adalah biji-bijian yang sudah diolah ya. Itu terutama gandum ya. Kemudian yang ketiga adalah dari binatang ya. Binatang itu yang ada saat itu adalah paling banyak memang kambing, tapi juga ada unta, ada sapi ya. Ada kuda ya. Jadi ya tentunya pada waktu itu masih sederhana ya. Mungkin kambing disembelih, dibersihkan, dikuliti, dibersihkan, kemudian dibakar aja ya, atau dibuat sop ya, mungkin sekedar itu ya, ditambahi dengan berbagai bumbu-bumbu yang dikenal pada masa itu. Teknik memasak daging kini semakin praktis dan menyesuaikan keadaan. Asalnya, daging harus disekap dalam pasir dengan bara dan dimasak dalam waktu yang lama. Namun sekarang, agar daging empuk dan meresap, cukup dimasak dalam panci bertekanan selama 30 menit. Sebagai pelengkap, kapsa lebih nikmat disantap dengan acar dan sambal. Maria, putri keempat Ibu Najah, yang juga kelahiran Arab Saudi, cukup lihai membantu sang ibu memasak. Yang ini buat apa nih, Bu? Yang ini membuat kushna. Kushna. Bahannya apa aja ini? Ini Bawang bombay, wortel, kismis, kismis, sama minyak. Itu aja? ditambah saffron. Menurut beberapa literatur, kapsa merupakan masakan asli Yaman yang dibawa para pekerja imigran ke Arab Saudi. Maka tak heran, kuliner ini sangat populer di Riyadh, Arab Saudi. Masakan Arab tidak berarti mencerminkan keterikatan dengan Islam, karena kaum Yahudi dan Nasrani tentu saja biasa membuat masakan Arab. Namun apa yang telah dibawa peradaban Islam pada setiap dapur saat ini, selain konsep makanan halal dan baik bagi Muslim, berkembang pula pemikiran hebat yang mengurusi perut manusia. Islam itu membawa banyak bahan makanan baru. Jadi ilmuwan Islam yang kemudian mengembangkan teknik pertanian, karena beras itu ditanam harus membutuhkan banyak air ya, dan air perlu irigasi, perlu kincir air waktu itu.
Itu berkembang setelah era yang disebut dengan revolusi pertanian Islam. Itu kira-kira abad 9 sampai 10 Masehi ya. Kemudian juga Islam dalam masalah bahan makanan ini itu menemukan gula ya. Gula itu meskipun tebu sudah dikenal sejak lama ya, tapi gula seperti yang kita kenal itu memerlukan teknik kimia. Itu juga baru ditemukan ketika ilmu kimia berkembang di masa peradaban. Meski masakan Arab tidak mengenal rasa pedas, sambal khas Arab ini bisa memberi harmoni rasa pada masakan. Karena dibuat dari cabai hijau, rasa pedasnya sangat sedikit. Salah satu ciri khas kapsa yaitu menggunakan beras basmati, sejenis beras dengan butiran panjang yang rendah glukosa. Hasil nasinya seperti nasi perak, tetapi empuk dan tidak berbau. Sudah pasti matang nih Bu ya? Sudah, insya Allah. Insya Allah. Wah. Masakan yang halal dan baik juga bisa menciptakan rasa yang nikmat.